Kita mulai film ini di suatu minggu yang cerah, tepatnya di sebuah gereja, di mana seorang perempuan bernama Josie akan menikah. Semua keluarga, tetangga, teman-teman udah pasti senang banget, terutama ibunya yang bernama Ellen. Para tamu undangan dan kerabat pun udah ngumpul semua di sana untuk menjadi saksi bersatunya dua insan di hari yang baik ini. Kakaknya Josie yang bernama Jack udah siap untuk menuntun adiknya ke altar menggantikan tugas sang ayah yang udah meninggal. Waktu itu Josie udah siap banget. Dia udah jadi wanita paling cantik di hari itu. Sampai akhirnya datanglah temannya yang bernama Mason dan Johnny. Mason menghampiri Keira, istrinya, yang merupakan temannya Josie, dan mengabari sebuah hal yang membuat Josie khawatir. Setelahnya dengan berat hati, Keira mengabari kalau Liam, si pengantin pria, nggak akan datang. What is it? Is Liam okay? He's fine. He just... What? Singkatnya, 8 tahun kemudian di sebuah konser, seorang penyanyi country terkenal membuat satu gedung bernyanyi bersama. Penyanyi ini adalah Liam, si pengantin pria yang meninggalkan Josie waktu itu. Saat ini karir bernyanyinya udah melejit. Setelah tampil dengan maksimal, Liam pun diajak pesta oleh manajernya yang bernama Sam. Namun dia menolak untuk ikut, walaupun ada produser label yang akan hadir di sana. Di pagi hari di kamar hotelnya, Liam terbangun setelah tidur dengan fansnya. Saking senangnya, fansnya ini melompat-lompat hingga nggak sengaja menginjak ponsel lama Liam dan merusaknya. Liam pun panik dan buru-buru nanya ke resepsionis di mana tukang servis HP terdekat. Ketika di luar hotel, dia pun dikejar oleh orang-orang sampai dia masuk ke dalam satu toko gadget. I'll give anyone $10,000 if they can fix my phone. Liam pun bertemu dengan seorang manajer toko yang bisa membantunya memeriksa kerusakan di HP Nokia lamanya. Liam pun senang banget karena HP Nokianya berhasil dihidupkan kembali. Alasan kenapa Liam ingin HP Nokianya diperbaiki adalah karena di situ ada satu pesan penting dari Josie di voicemailnya. It's me, Josie. Setelah kehebohan di pagi hari, Liam pergi ke tempatnya Sam. Tentu aja karena udah buat kehebohan itu, Sam jadi memarahi Liam. Aksinya yang berlari tanpa sepatu itu akan membuat dipandang jelek oleh pihak label. Di saat yang sama, di TV memberitakan sebuah kecelakaan yang menewaskan seseorang. Pria yang tewas itu adalah Mason, teman baiknya yang saat itu udah menjadi anggota DPR di San Agustin, kampung halamannya Liam. Karena itulah Liam pun stres dan mabuk di rooftop. Ketika di mobil, Liam pun kembali mendengarkan berita itu di radio, termasuk jadwal pemakamannya. Harusnya Liam pergi ke Denver untuk konser di sana, namun dia menyuruh supirnya untuk pergi ke San Agustin. Setelah 8 tahun, Liam pun kembali lagi ke gereja, bekas acara pernikahannya dulu. Waktu itu Liam bertemu dengan Josie dan anaknya, namun mereka nggak bicara apapun karena Josie memilih untuk masuk ke dalam. Tentu aja dia kaget melihat kehadiran Liam di sana. Sedangkan Liam, dia malu untuk masuk ke dalam karena ayahnya yang merupakan pastor gereja sedang memberikan khutbah. Bahkan dia menyaksikan pemakaman Manson dari jauh. Ketika itu Josie menitipkan anaknya yang bernama Billy kepada Jack karena Josie ingin menemui Liam. Gak bilang apa-apa, Josie hanya menonjok perut Liam dengan keras, lalu pergi begitu saja. Liam menginap di rumah orang tuanya yang bernama Brian. Ayah dan anak ini udah lama gak komunikasi, apalagi sejak ibunya meninggal. Setelah ayahnya kerja, Liam menghubungi Sam. Tentu aja Sam marah banget karena Liam meninggalkan konsernya. Liam dengan gampang mengatakan kalau dia akan membayar semua kerugiannya. Liam pun terpaksa mengabari kalau dia pulang ke Louisiana karena sahabatnya meninggal dunia. Mendengarkan hal itu, Sam pun melunak. Dia pun akhirnya akan mengatur ulang semua jadwal untuk Liam dan menyuruhnya bersantai dulu bersama teman dan keluarganya. Karena nggak ada taksi online di kota kecil ini, akhirnya Liam pergi menggunakan sepeda tuanya di garasi. Ketika di supermarket, Liam membeli alkohol. Dia juga melihat beritanya di majalah ketika dia berlari tanpa menggunakan sepatu kemarin. Ketika itu dia melihat Josie masuk ke sebuah toko bunga. Liam pun langsung masuk ke sana menemui Josie yang ternyata sudah menjadi pemilik dari toko tersebut. 40? 50? No, you let me help you out to your car. Hi there, Mr. Boudreaux. Now y'all have a nice day. We sure will, dear. Idiot. Mereka pun kemudian berbicara. Setelah 8 tahun yang lalu Liam meninggalkan kota ini, Josie mengatakan seisi kota udah gak peduli dengan Liam. Kejadian pernikahan mereka yang kemarin, Liam bukan hanya mengecewakan Josie, tapi juga seluruh warga yang hadir. Mereka semua bahkan gak mau bicara ke wartawan jika ada yang ingin mengetahui masa kecil Liam atau apapun tentangnya. Josie pun mengatakan pada Liam untuk pergi, karena di sini bukan tempatnya Liam lagi. Ketika itu Billy pun datang. Billy berbicara banyak pada ibunya. Mendengarkan Billy bicara, Liam pun seperti terkoneksi. Mereka pun berkenalan, sampai Liam bertanya berapa umurnya Billy, yang waktu itu usianya udah 7 tahun. Setelah Billy pergi, Josie pun siap bicara tentang hal yang satu ini. Ternyata di hari pernikahan mereka waktu itu, Josie belum tahu kalau dia udah hamil. Karena Liam meninggalkannya, Josie kesal banget dan merasa terhina. Namun Josie sempat menelpon Liam yang tersambung ke pesan suara. Pesan suara
yang Liam selalu dengar setiap hari di ponsel Nokia-nya. Sebenarnya Josie ingin mengabari tentang kehamilannya, tapi dia merasa kalau dirinya dan calon bayinya waktu itu layak mendapatkan yang lebih baik. Jadi dia nggak jadi mengabari hal itu. Nama Billy adalah nama ibunya Liam. Namun Josie melakukannya demi Brian, ayahnya Liam, yang sangat mencintai istrinya. Ketika itu Jack pun datang. Dia meminta Liam untuk pergi karena dia nggak mau adiknya tersiksa untuk yang kedua kalinya. Liam mengayuh sepedanya pulang dan marah pada Brian kenapa dia nggak dikasih tahu soal Billy. Tentu aja waktu itu Brian sempat menghubungi Liam walaupun nggak bisa dihubungi. Bahkan Brian juga pernah pergi ke konsernya Liam, namun setelah bertemu di belakang panggung, Liam malah menyuruh Brian untuk tidak mendatanginya lagi. I did tell you. When? What are you talking about? To your first concert there in Seattle. Had to track you down like some kind of fan, find out where you were performing. I even went backstage to see you after. And there you were. I don't remember any of that. You told me to leave and never come back, although in much more colorful language. You were such a good kid. You were a great son. You were so in love with Josie. What happened? The guy I saw in Seattle that night, I knew that Billy and Josie were just better off without him. Di hari Minggu, Brian memberikan khutbah tentang memaafkan orang lain kepada para jemaatnya. Sementara Liam hadir di sana namun masih malu untuk bergabung ke dalam. So here inside this church, we've always practiced forgiveness, haven't we? Forgiveness, for in love, in all love, we must have the capacity to forgive. Let's try today to forgive those that have hurt us. Setelah khutbah itu, Brian mengajak Liam untuk menemaninya menyalami para jemaat. Karena isi ceramah Brian, orang-orang waktu itu pun seperti menyambut Liam kembali. Namun sayang, waktu itu Josie dan Billy memilih untuk keluar dari pintu yang berbeda. Keesokan paginya, ketika Liam bangun tidur, dia menemukan sebuah pesan di pintu rumahnya. Pesan dari Sam, manajernya, yang mengirimkannya sebuah kunci mobil dan kartu kredit. Liam pun pagi itu pergi dengan mobilnya menuju toko bunganya Josie. Waktu itu Liam membeli bunga untuk Keira, istrinya Manson. Di kesempatan itu, Liam juga meminta Josie untuk mempertemukannya dengan Billy karena dia ingin mengenalnya. Josie pun ingin memikirkannya terlebih dahulu. Ketika di rumah, Josie pun mencoba berbicara pada Billy tentang ayahnya. Sebuah pembahasan yang gak pernah dia mulai dengan Billy. Namun, belum juga Josie bilang siapa ayahnya, Billy udah tahu kalau Liam adalah orangnya. Josie pun menyampaikan kalau Liam gak pernah menelantarkannya karena Liam gak pernah tahu kalau Josie mengandung Billy waktu itu. Billy pun menyuruh ibunya untuk mengundang Liam makan malam di rumah. Sementara itu di Los Angeles, Doris, humasnya Liam, dia menelpon Liam dengan mengabari kalau dia udah berhasil membuat berita palsu tentang keberadaan Liam saat ini, yaitu untuk refreshing karena capek. Dia pun ingin Liam kembali, namun Liam memberitahu kalau temannya baru aja meninggal. Mendengarkan hal itu, Doris ingin Liam mengambil foto narsis sebanyak-banyaknya karena acara pemakaman lebih menarik simpati daripada refreshing. Liam pun malas banget meladeninya dan menutup telepon dari Doris. Pagi itu Liam ingin berbelanja online, namun dia terlalu gaptek dan gak mengikuti perkembangan teknologi. Jadi dia pun menelpon Sam untuk meminta bantuan mengajarinya check out karena dia ingin membeli beberapa barang. Liam pun mengabari kalau dia kemungkinan akan lama di sana karena dia baru tahu kalau dia punya anak perempuan. Sam yang merupakan ayah dari 4 orang anak memakluminya walaupun dia ingin sekali Liam cepat kembali. Suatu malam, Liam datang ke rumahnya Josie. Dia memberikan Billy boneka beruang yang besar. Namun waktu itu Josie kaget. Billy bersikap ketus pada Liam, padahal dia yang merencanakan untuk mengundang Liam ke rumahnya. Like the bear? Yeah, when I was 4. Billy, neighbor's place. You don't mind me calling you Liam, do you? Since I don't know you well enough to call you Dad. I said I wanted to meet him, but I never said I'd be easy on him. Ketika itu Billy mengajak Liam untuk pergi menemaninya menemui kelinci peliharaannya. Liam pun pergi ke kamarnya Billy untuk bermain dengan kelinci. Billy mengatakan kalau Josie sering memutar lagunya Liam. Dia juga ingin mengenal Liam lebih jauh sebelum dia memanggil Liam dengan sebutan ayah. Billy kemudian meminta Liam untuk menjemputnya pulang sekolah besok. Sebelum pulang, Josie mengatakan kalau dia nggak bisa menerima kalung pemberian dari Liam. Dalam hati, Josie sebenarnya ingin menerima kembali Liam dalam hidupnya, namun dia sadar itu terlalu cepat. Liam pun mengatakan kalau Billy ingin meminta jemput ketika pulang sekolah nanti, tapi Josie melarangnya karena itu terlalu cepat. Namun setelah Liam memohon, Josie pun mengizinkannya asal dia ikut bersama Liam. Jadi singkatnya, besok pun mereka bertemu lagi di depan pintu sekolahnya Billy. Waktu itu Liam ditelepon lagi oleh Doris, namun dia nggak mengangkatnya. Melihat ponsel Nokia Liam, Josie pun tahu kalau Liam nggak pernah ganti HP sejak mereka SMA dulu. Josie pada saat itu juga menerima telepon dari Keira yang masih butuh support setelah ditinggal oleh Manson. Jadi karena hal itu, Josie pun akan meninggalkan Liam sendirian menjemput Billy. Ketika Billy pulang dan melihat mobil terbuka milik Liam, dia nggak mau naik mobil tersebut karena terlalu berbahaya baginya. Jadinya, Liam pun menelpon Brian untuk meminjam mobil. Setelahnya mereka pun menghabiskan waktu bertiga di rumah. Billy pun bahagia menghabiskan waktu bareng kakek dan ayahnya. Waktu itu Billy menemukan gitar di gudang, gitar lama milik Liam. Billy ingin Liam menuliskan sebuah lagu baru, lagu yang belum pernah dia dengar dari playlistnya Liam. Let's just start with a melody, shall we? That's nice. I like that.
Liam pun mencoba menciptakan beberapa melodi, namun terhenti ketika Brian butuh bantuan di dapur. Billy kemudian mencoba menirukan apa yang Liam lakukan. Melihat Billy melakukannya, Liam dan Brian sadar kalau Billy mungkin punya bakat musik seperti dirinya. Jadinya, Liam berjanji akan membelikan gitar untuk Billy. Setelah menghabiskan waktu, Liam pun mengantarkan Billy pulang. I had the best time with you. Thank you so much, Liam. Did you know that Billy plays a guitar? She just picked it up and started playing. It was Play the guitar? Yes. It's crazy. And is it okay if we go guitar shopping tomorrow? You should come with us. So you, me, and Billy? Yeah. Nothing's gonna happen between us, like. I never said it was. Billy pun akhirnya mendapatkan gitar pertamanya yang seukuran dengan dirinya. Mereka pun nge-jam bareng dan Josie tampaknya mulai menikmati kebersamaan mereka di situ. Brian juga dibelikan mesin kopi baru yang bisa membuat kopi lebih enak. Gak hanya itu, Liam memutuskan untuk menghidupkan kembali kebun bunga milik ibunya semenjak Brian gak bisa mengurusnya. Liam juga mengajak Josie dan Billy untuk berkebun bersama. Salah satu kegiatan yang membuat mereka saling mengenal. Mereka jadinya sering menghabiskan waktu bertiga. Liam juga udah mulai menulis lagu baru karena udah ditagih labelnya. Pada suatu hari, Billy menginap di rumah Brian. Waktu itu Billy bertanya kenapa Liam meninggalkan ibunya dulu. Liam pun menceritakan pada Billy bahwa sebelum menikah, dia pernah bernyanyi di sebuah bar dan ternyata ada produser rekaman yang tertarik sehingga dia pun menjalani rekaman dan akhirnya tiba-tiba terkenal. Liam mengakui kalau dia terkena star syndrome. Dia nggak tahu cara menghandle menjadi seseorang yang terkenal. Apa yang dia lakukan waktu itu adalah sebuah penyesalan karena dia masih muda dan bodoh. Gak disangka, pengakuan Liam ke Billy pun didengar oleh Brian dan juga Josie yang tengah duduk di teras. Hey, Liam. Could I maybe call you Dad? Yeah, I would love that. More than anything. Setelah Billy tidur, Liam mengabari Josie kalau Billy ingin memanggilnya ayah. Josie mengatakan kalau itu adalah tanggung jawab seumur hidup. Liam pun mengatakan dia siap untuk itu. Setelahnya Josie pun minta antar Liam pulang. Setelah sampai, Josie pun mengatakan kalau dia mau melakukan sesuatu bersama Liam, yaitu berkencan dengannya, tapi dengan sosok Liam, sang penyanyi terkenal. Liam pun siap akan hal tersebut dan mereka berjanji akan pergi saat malam minggu. Di sekolahnya Billy, Liam mendaftarkan mereka berdua untuk ikut talent show sekolah. Billy pun antusias banget dengan rencana tersebut. Malam minggu pun tiba. Ketika itu Billy dan Josie menunggu Liam menjemputnya untuk berkencan. Sebelum pergi, Josie pun mengambil foto lamanya ketika mereka berdua masih SMA. Apa yang Liam lakukan pada Billy membuatnya berpikir mungkin Liam layak diberikan kesempatan kedua. Waktu itu bukan Liam yang menjemput Josie, melainkan seorang supir limosin akan mengantarkan Josie ke sebuah tempat di mana Liam menunggunya. Mereka pun akhirnya bertemu di sebuah taman yang penuh bunga, di mana Liam udah menunggu dengan helikopter. Never seen what New Orleans looks like from up here. It's quite a view, isn't it? Mereka berdua pergi ke New Orleans. Liam pun mendarat di sebuah hotel di mana di sana udah ada penggemar yang menunggunya dan juga wartawan. Setelahnya Liam pun pergi makan malam dan berdansa. Kencan malam itu pun berjalan lancar. Josie sepertinya memberikan kesempatan buat menjalin hubungan kembali dengan Liam. Pada suatu hari, Liam menghadiri makan siang bersama di rumah Josie. Ketika itu Billy bermain dan makan bersama Liam. Di saat yang sama, Jack pun datang. Ketika ingin masuk ke rumah, dia kaget melihat Billy yang tersedak makanan, namun Liam gak berbuat apapun. Liam yang gak tahu hal itu pun langsung kaget. Josie pun keluar dari rumah. Dia panik melihat Billy yang tersedak dan sedang ditolong oleh Jack. Situasi ini tiba-tiba mengingatkan Liam di malam ketika ibunya meninggal dunia di rumah sakit. Stay with me, Liam. Stay with me. You got it. You go get your daddy for me. Liam, sweetie, I need you to go get your daddy. Think you went down the hall? You got this. Come on, baby. Come on. Come on, breathe. Karena hal tersebut, Liam pun jadi sedih, kesal dengan dirinya sendiri dan merasa nggak berguna. Liam kemudian minum di sebuah bar sampai mabuk. Jack kemudian menyusul Liam karena dia tahu dulu Liam suka bernyanyi di situ. Sebagai kakak dari Josie, Jack mengatakan pada Liam bahwa dia belum siap untuk menjadi ayah. Tadi siang Billy bisa aja mati jika dia hanya berdua dengan Liam. Jack juga masih ingat gimana Liam menghancurkan hidup adiknya dulu. Jadi dia yakin Liam akan melakukan hal yang sama dan kali ini Billy juga akan terkena imbasnya. Karena kesal, Liam pun memukul cermin di bar hingga melukai tangannya. Ketika di rumah, Liam mengatakan pada Brian bahwa dia adalah orang yang tidak baik. Dia merasa apa yang dia lakukan 8 tahun yang lalu nggak sepantasnya dimaafkan. Namun Brian menenangkan dengan mengatakan bahwa setiap orang yang mengaku salah harus dimaafkan. Apalagi Brian masih muda dan mungkin nggak tahu jalan keluar dari permasalahannya. Karena mabuk banget, Liam pun akhirnya tidur. Keesokan harinya, Liam meninggalkan pesan untuk ayahnya untuk menyampaikan salam perpisahannya pada Josie dan Billy. Jack pun merasa bersalah karena mungkin kepergian Liam salah satu penyebabnya adalah karena omongannya waktu itu di bar. Sementara itu Liam kembali ke kehidupannya yang lama, keliling untuk pergi dari tur satu ke tur yang lainnya, dari kota satu ke kota lainnya. Ketika dia sudah selesai tur di Inggris, dia dan timnya pun akan pergi ke Jerman.
Ketika di dalam pesawat, Sam melihat Liam bukanlah seperti orang yang dia kenal. Liam menceritakan kalau Billy hampir mati karenanya, dan dia hanya bisa terdiam. Sam, yang merupakan ayah dari 4 orang anak pun memberikan pandangannya, bahwa itu tandanya kalau Liam menyayangi Billy. Merupakan hal yang wajar jika seorang pria berbuat kesalahan. Yang penting, apa yang dilakukan setelahnya. Far better man than you out there, no doubt. But Josie doesn't love them, Liam. You love her too. I need to get off this plane. You what? I need to get off this plane. Just ask the pilot to open the door. You tell the pilot that you are locking the doors and we are taking off. Dari Inggris, Liam pun menempuh perjalanan ke Amerika. Di bandara, dia mendengarkan lagi pesan suara dari Josie ketika dia meninggalkan Josie di gereja 8 tahun yang lalu. Di kesempatan itu, Liam pun membalasnya. Dia mengatakan kalau Josie adalah cinta keduanya setelah ibunya. Kehilangan ibunya membuat Liam sakit banget. Makanya ketika dia memikirkan jika suatu hari harus kehilangan Josie, maka Liam gak akan sanggup. Karena itulah, waktu itu dia takut dan lari. Namun Liam gak pernah bisa move on. Sesampainya di San Agustin, Liam langsung pergi ke rumah Josie. Namun Josie dan Billy gak berada di rumahnya, sehingga dia meninggalkan HP-nya di depan pintu rumah Josie. Keesokan harinya, Liam terbangun karena Josie datang ke rumahnya. Been carrying around this old, beat up, duct taped, really ugly cell phone the past 8 years because of me. We listened to that message every single day since I left it there. Not ever leaving Saint again without Billy or me. I just wanted to say, welcome home. Suatu malam di talent show sekolah, Liam dan Billy manggung bareng, membawakan lagu baru yang Liam tulis. Di lain hari, Liam pergi ke gereja dengan tuxedo putih. Dia pun berdiri gagah di altar dengan ditemani Billy untuk menikahi wanita satu-satunya dalam hidupnya selama ini. Liam menepati janjinya, gak meninggalkan San Agustin tanpa Billy dan Josie. Bahkan kemanapun Liam keliling dunia untuk tur konsernya, mereka berdua akan selalu ada di sana. Film pun selesai. Film ini mengajarkan kita bahwa gak ada kata terlambat untuk memperbaiki kesalahan, selama masih ada ketulusan dan keberanian untuk bertanggung jawab. Liam yang sempat tersesat dalam kesuksesannya, akhirnya menemukan bahwa kebahagiaan sejati terletak pada cinta, keluarga, dan kejujuran terhadap diri sendiri. Melalui pengampunan Josie dan ikatan emosional dengan putrinya, film ini menunjukkan bahwa memaafkan bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang membebaskan hati dan membuka jalan untuk kebahagiaan yang baru. Pesannya jelas, hidup bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang belajar dari masa lalu, berani memilih apa yang benar-benar berarti, dan berkomitmen untuk hadir sepenuhnya bagi orang yang kita cintai. Kadang-kadang, hal tersulit dalam hidup justru yang paling layak untuk diperjuangkan. Mungkin itu aja buat video kali ini, to be continue. Jangan bosan jadi